Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku Diktat Sholat. Sekarang sampai bab yang ke-9, yaitu tentang bacaan atau tasbih dalam rukuk dan sujud. Ya, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Ya, coba sampean baca Arabnya. An Aisyata radhiyallahu anhu anha qalat kana an-nabiyyu yuksiru un yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli yata'awwalul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
membanyakkan membaca di dalam ruku beliau dan di dalam sujud beliau. Muya Maha suci Engkau ya Allah, pemelihara kami, dan dengan memujimu ya Allah berilah ampun untukku. Yakni beliau mentakwilkan Al-Quran, diriwayatkan oleh jamaah. ya. Saya terangkan nanti. Kita lihat dulu hadisnya. Hadis semak, diperhatikan. Sekarang bab yang ke-9, yaitu tentang bacaan atau tasbih dalam rukuk dan sujud, ya. Karena di dalam hadis ini bacaan rukuk dan sujud itu sama, ya. Nanti berbeda dengan hadis yang lainnya, ya. Itu bacaan rukuk dan sujudnya berbeda. Tapi kalau di dalam hadis ini rukuk dan sujudnya bacaannya sama. Mulanya di bab yang ke-9 ini, ya, babnya tentang bacaan dan tasbih dalam rukuk dan sujud, ya. Kita lihat hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha darinya. Ini anha ini salah ya. Ini ada anahanya enggak ada. Langsung qalat ya. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yata'awalul Quran. Hadis riwayat jamaah. Di situ diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah, ya. Ini namanya hadis riwayat jamaah. Dan lafadz ini lafadznya Bukhari, ya. Jadi hadis ini lafadznya ini miliknya Bukhari, ya. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, betulnya radhiyallahu anha karena perempuan. Ya, ulangi, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, adalah Nabi membanyakkan membaca di dalam rukuk beliau dan di dalam sujud beliau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, pemelihara kami, dan dengan memujimu ya Allah berilah ampun untukku. Yakni beliau mentakwilkan Al-Quran, diriwayatkan oleh jamaah, ya. Jadi hadis ini mari kita lihat lafziyahnya, ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada Aisyah. Qalat, beliau Aisyah berkata, karena adalah an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuksiru, ya, memperbanyak, ya, yuksiru, memperbanyak ayyakula, bahwasanya beliau mengucapkan atau berkata fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan di sujudnya, ya. Jadi ini Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yuksiru, memperbanyak, ya, atau membanyakkan, ya, dia apa? Membanyakkan bahwasanya beliau mengatakan di dalam rukuk dan sujudnya, ya. Jadi bacaan rukuk dan sujud itu apa? Enggak ada batasannya, harus 1, 2 atau 3. Tapi kalau di sini dijelaskan Rasulullah SAW Aisyah itu menerangkan memperbanyak, ya, memperbanyak di dalam membaca di dalam rukuk sama sujud, yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, ya. Maha suci Engkau Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ya ta'awalul Quran, ya, beliau mentakwilkan Al-Quran. Jadi bacaan ini takwil dari Al-Quran. Insya Allah nanti surat An-Nasr, ya, nanti insya Allah di bawah, di keterangan di bawah. Jadi kembali pada hadis ini dulu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam rukuk dan sujud itu memperbanyak bacaannya. Mulai di dalam hadis nanti disebutkan berdirinya Rasulullah SAW, terus rukuknya, berdiri dari rukuknya, terus sujudnya, duduk di antara sujudnya, sujudnya lagi, terus kembali lagi sampai bubarannya, itu hampir-hampir sama, ya. Jadi menunjukkan apa? Nanti bacaan sujud dan rukuk itu sesuai dengan berdirinya, ya. Kalau berdirinya misalnya 1 menit, ya usahakan rukuk dan sujudnya 1 menit, ya. Duduk di antara 2 sujudnya juga 1 menit, ya, karena nanti di dalam hadisnya ada penjelasan sholatnya Rasulullah SAW itu berdirinya, rukuknya, ya, dan seterusnya itu hampir-hampir sama, ya. Ini menunjukkan apa? Nanti bacaan rukuk dan sujud itu, ya, silahkan diperbanyak, ya, tidak hanya 1 kali aja, ya. Tinggal nanti kalau kita sholat sendirian, ya sesuaikan, kalau bisa berdirinya, rukuknya, sujudnya itu hampir-hampir sama. Tapi kalau ikut imam, ya manut imame, ya. Pokoknya disuruh di waktu sujud dan rukuk itu disuruh untuk memperbanyak, ya, memperbanyak apa? Bacaan rukuk dan sujudnya. Terus sekarang baca keterangannya. Keterangan hadis itu menjelaskan, menurut hadis itu jelaslah bahwa lebih bacaan itu tiap kali dibaca lebih dari 1 kali. Batas terbanyak tidak ada. 2. Bacaan Nabi SAW itu diterangkan oleh Aisyah sebagai mentakwilkan Al-Quran, yang menurut riwayat lain adalah surat An-Nasr. 3. Menurut riwayat lain ada juga bacaan-bacaan rukuk atau bacaan sujud yang tidak sama dengan yang tersebut itu. 4. Tetapi ada diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa sejak turunnya surat An-Nasr ketika rukuk dan sujud dalam sholat, Rasulullah SAW senantiasa membaca tasbih yang tersebut itu. Ya, jadi ini kalau bukan Al-Quran sekalian, surat An-Nasr,
Ya, jadi keterangan satu, menurut hadis itu jelaslah bahwa tasbih atau bacaan itu tiap kali dibaca lebih satu kali. Batas terbanyaknya tidak ada. Ya, jadi bacaan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, ya, itu dibaca apa? Lebih dari satu kali. Ya. Jadi tinggal nanti apa? Berdiri nih sampean berapa menit? Ya, itu diusahakan untuk sama. Ya, nanti karena ada penjelasan yang tadi Abi sampaikan, ya. Jadi jangan kamu mencukupkan macamnya swing citok ae subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli wis. Jangan, tapi selagi misalnya kalian sholat berjamaah ya, selagi imamnya itu agak lama ya kamu membaca sebanyaknya, semampunya, sesuai dengan imamnya. Kalau imamnya segera berdiri ya, kalau bisa membaca 2 kali ya 2 kali, kalau bisa 3 kali ya 3 kali. Kalau imamnya rukuknya dan sujudnya lama ya bacanya lebih dari 3 kali, ya. Jadi intinya apa? Bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud itu tidak hanya 1 kali, ya. Batasnya terbanyak tidak ada, ya, karena nanti di dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW itu membacanya itu sampai 10 kali. Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW membaca tasbihnya itu 10 kali, ya. Dan yang kedua, bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Aisyah sebagai mentakwil Al-Quran yang menurut riwayat lain adalah surat An-Nasr. Coba sampai lihat surat An-Nasr. Coba sampai baca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Wal fath, ulangi. Yang benar. jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya akan baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ya, ya. Jadi bacaan tasbih, ya, bacaan atau tasbih dalam rukuk dan sujud, ya, ini Rasulullah SAW mentakwilkan apa? Dalam Al-Quran surat ini, surat An-Nasr, yaitu pada kalimat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yaitu pada ayat yang ketiga, ya. Kan bacaan tasbihnya kan mensucikan Allah, terus memuji kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, yaitu pada kalimat ini tadi, ya. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Rabb kamu, wastaghfir, dan mohonlah ampun,
innahu sesungguhnya dia kana adalah dia itu tawwaba yang maha penerima taubat. Yang keterangan dari yang ke-9 yaitu tentang bacaan atau tasbih dalam rukuk dan sujud ya. Pada keterangan kedua, bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan oleh Aisyah sebagai mentakwilkan Al-Qur'an ya, yang menurut riwayat lain adalah surat An-Nasr ya. Karena kandungan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud ya, di situ yaitu yang pertama mensucikan Allah, yang kedua memuji Allah, dan yang ketiga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi dalam bacaannya di dalam hadisnya Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah, Rabbana ya Rabb kami, wa bihamdika dan dengan memuji engkau Allahumma ya Allah, ikfirli ampunilah aku. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi itu ya, itu takwil dari surat An-Nasr. Dan yang ketiga, menurut riwayat lain ya, menurut riwayat lain ada juga bacaan rukuk atau bacaan sujud yang tidak sama dengan yang tersebut itu ya. Jadi yang ketiga, menurut riwayat lain ada juga bacaan-bacaan rukuk atau bacaan sujud yang tidak sama dengan yang tersebut ya. Nanti contohnya dalam hadis yang lainnya. Kalau tadi kan hadisnya riwayat jamaah yang di atas tadi, yaitu lafadznya Bukhari ya. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, nanti bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim ya. Terus di bacaan sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la ya. Itu di dalam hadis Abu Dawud ya. Jadi itu. Jadi nanti ada bacaan rukuk dan sujud yang tidak sama dengan yang di atas ya. Terus yang keempat, yang terakhir pada bab ini ya, tetapi ada diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa sejak turunnya surat An-Nasr ketika rukuk dan sujud dalam sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca tasbih yang tersebut di atas ya. Jadi Rasulullah SAW ya, setelah turun ayat surat An-Nasr, maka bacaan beliau, bacaan rukuk dan sujudnya ya, itu senantiasa membaca bacaan tadi, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi itu keterangan yang disampaikan oleh Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah SAW setelah turun ayat surat An-Nasr, beliau itu membaca di dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang membaca subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la? Ya, diperbolehkan karena itu juga ada dalilnya, ada dasarnya ya. Maka bagi kita monggo terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kalau yang panjang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh jamaah.
Kalau yang subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la itu diriwayatkan dari Abu Daud, ya. Ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin ini aja yang kita bacakan di diktat sholat, ya. Jadi kita insyaallah kita bacakan satu bab saja, ya, agar kita paham, agar kita mengerti apa yang kita amalkan khususnya dalam materi sholat, ya, tahu ilmunya, terus misalnya doa-doa ini ya hafalnya dihafal doanya, terus ngerti artinya, ya, ngerti lafziyahnya, ya, dan ngerti kandungannya, sehingga kita nanti sholat berusaha untuk khusyuk, ya, untuk meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Mungkin itu aja yang Abi bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita mengamalkan suatu amalan itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا